Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik Kataren, peserta pelatihan Plantation Leadership Development Program 2 Angkatan 30. Posisi saya saat ini sebagai Asisten Kepala Kebun Sosa. PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 2 merupakan salah satu dari perusahaan subholding perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan kelapa sawit dan teh, turut memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya subsektor perkebunan melalui keberuntungan atau profit yang diberikan untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional secara optimal. Dibutuhkan pemimpin yang mampu menerapkan strategi untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang leader harus mampu menyusun strategi yang berfokus pada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan, serta mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi fungsional merupakan salah satu bagian dari manajemen strategi dalam sebuah perusahaan, di mana strategi fungsional dititik beratkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus agar perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Strategi fungsional adalah strategi yang bersifat lebih teknis yang dibagi menjadi rumusan, arahan, pedoman dan operasional. Dalam implementasinya pada proses bisnis, strategi fungsional mencakup beberapa aspek. Yang pertama, strategi sumber daya manusia. Strategi ini mencakup seluruh fungsi dan manajemen dalam mengelola SDM agar tujuan perusahaan dapat tercapai, mulai dari proses kejadian SDM yang tepat sehingga pemberian pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya. Kedua, strategi keuangan. Seorang pemimpin harus mampu mengatur strategi keuangan yang berkaitan dengan pendanaan, seperti ketersediaan dana dalam proses bisnis, pemasaran, hingga bagaimana dana tersebut diperoleh dan dikelola. Ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran digunakan untuk menentukan target pasar yang akan digunakan untuk beroperasi serta kondisi pasar yang diinginkan sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Keempat, strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Strategi ini digunakan untuk menentukan optimalisasi proses bisnis melalui beberapa perspektif, yaitu finansial perspektif, stakeholder perspektif, serta internal proses perspektif, yang nantinya akan memberikan manfaat bagi lingkungan pekerjaan dan proses bisnis yang dikelola.